Halo semua, selamat Idul Adha. Kembali lagi di bahas pendidikan. Sekarang kita udah episode lagi. Udah pertemuan kelima ya dari 14 di awal. Dan akhirnya kita membahas pemikir atau ya educational thinkers perempuan pertama. Em, dan menarik ya kalau kita baca dari papernya sendiri, udah di bagian awal langsung dibilang kalau pemikir perempuan itu ada di zaman kuno, tapi banyak yang hilang atau sengaja dihilangkan, atau bahkan terjemahan ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa lain pun dibuat eh, tidak sebagaimana mestinya. Dan itu juga yang ngebuat persiapan materi Hiparkia ini lumayan challenging ya, karena Hiparkia bukan saja tidak ada primary text yang dia bikin dan masih survive, tapi juga teks-teks sekunder atau tersiernya itu banyak yang kecampur antara Hiparkia sebagai eh, pemikir dalam sejarah atau dalam teatrikal. Karena tidak ada sulit buat membedakannya ya, karena dia punya experience di zaman Yunani kuno itu juga mirip-mirip dengan teaternya. Dan oke, kita bentar lagi mulai. Tapi mungkin ada pesan-pesan sponsor dulu kali ya. Jadi besok kalau teman-teman ada yang tahu Henry Giroux, dia salah satu apa pendidik kritis ya, critical pedagogi bersama dengan Freire. Besok kita akan ngebahas bukunya Giroux. Jadi kalau ada yang suka pendidikan kontemporer, kita akan bertemu setiap Sabtu di jam yang sama sampai 3 bulan ke depan sama Henry Giroux Studies. Dan semoga Henry Giroux bisa datang ya. Kemarin udah email-emailan, lagi nyari waktu yang tepat biar dia bisa langsung berbicara. Dan lumayan menarik ya, kalau Giroux ini dia banyak ngomongin tentang authoritarian regime dan banyak ngomongin Trump. Tapi ini Trump di periode pertama, periode kedua di bukunya yang lain ya. Sebenarnya itu menarik juga sih, tapi ya kita bahas nanti deh. Nah, ini ada orang Henry Giroux tadi Senika Dimas nih. Ya, semoga Henry Giroux bisa ya. Oke. Pesan sponsor kedua ada gak nih teman-teman yang mau berpesan kalau ada yang ada acara pendidikan atau apa gitu? Boleh nih promosi di sini sebelum kita mulai. BTW, ya teman-teman forward lagi nggak bisa datang karena ada yang eh, masuk rumah sakit habis operasi. Ada juga yang lagi bareng keluarga di Idul Adha. Jadi kita di sini sendiri. Aku di sini Logos sendiri dari Logos sendiri. Teman-teman Logos lain juga pada kemana ini ya? Tapi nggak apa. eh oh, ada satu pesan sponsor terakhir nih. Boleh boleh promosi akun pribadi juga boleh. Ini pesan sponsor terakhir sebelum aku masuk ke materi, bukan materi ya, ke sharing-sharing. Jadi aku sama teman-teman di Kolombia lagi mau bikin satu acara pendidikan lagi, acara pendidikan terus. Namanya Deconstruct Indonesia. Jadi kita lumayan concern sama pendidikan sejarah yang mau ditulis ulang dan sebenarnya juga sebelum ditulis ditulis ulang pun udah ada multi layered propaganda atau indoctrination gitu ya. Karena sejarah ideologi di Indonesia itu panjang banget, pemikir-pemikirnya juga beragam. Bahkan indigenous filosofis di Indonesia kayak creation mythology sampai syncretism itu juga banyak yang menarik ya dan bagus buat kami. Jadi kami pengen bikin eh, kelas offline-nya sih di New York ya, tapi online-nya pasti ada di Zoom. Jadi nanti kalian kalau buka website kalian bisa isi form kapan waktu yang tepat. Jadi kita bakal bahas dari nasionalisme dan
ide Indonesia ya, eh, dari zaman kolonial sampai nanti kita bahas aliran revolusi sebelum kemerdekaan kita. Nah, ini juga ada yang promosi teman-teman nih. Akun pribadi isinya konten pendidikan. @coretan.nyanya. Bijak memantau bakal ngadain Zoom Meet yang bahas Raja Ampat. Wah, ini boleh banget. Penting ya sekarang. Belum juga sempat ke Raja Ampat. Jangan sampai dia hilang ya dari peradaban. Tapi kata Bahlil sih jauh kok tempatnya apa? Dari daerah pariwisata. Padahal deket ya. Oke. Oke, udah ada 50 orang juga. Nanti ada agenda asing ya. Greenpeace nih asing. Yang nggak asing yang ngejajah soalnya. Jangan percaya Bahlil di satu-satunya plagiat. Oke, kita akan mulai bahas tentang hiparkia. Kali ini sebenarnya nggak bakal lama sih. Semoga ya. Dari dulu bilangnya gitu sih. Tapi kali ini kayak beneran nggak bakal lama. Dikit-dikit asing. Oke, kita share screen. Hiparkia. Wah. Ya, seperti yang tadi aku sempat mention, Hipparchia ini seorang pemikir yang pasti kontroversial karena zaman Yunani kuno perempuan itu sangat ranahnya di domestik aja ya. Nggak boleh ada yang ke polis untuk berdiskusi tentang filosofi. Buat dapat pendidikan pun harus dari yang wealthy family dan harus bisa, bukan harus bisa sih, mostly ada di Athena doang. Dan Hipparchia ini juga bukan dari Athena sebenarnya, tapi karena dia dari keluarga yang kaya, jadi akhirnya dia bisa ke Athena. Brothernya, apa, saudara laki-lakinya pun belajar under para pemikir. Siapa? Diogenes ya? Aduh, lupa namanya. Tapi juga kayaknya si Hipparchia dan kakaknya ini belajar dari Aristoteles ya. Karena nanti kalau kalian udah baca papernya, juga dia pakai formal logics buat buat menentang si Theodorus nih. Oke, again, ada beberapa perhatian. Kita nggak tolerir pelecehan verbal dan kekerasan seksual, hargai seluruh pendapat, jadiin forum ini ruang aman, dan gak ada yang lebih superior atau inferior ya. Kalau ada yang nemuin pelanggaran, silakan kontak Logos Adi atau Forward Library. Hiparkia sama Hipatia orangnya sama, beda ya, beda. Aduh, aku masih lupa matiin ininya ya. Animasinya ini ganggu banget nih. Canva nih. Tapi nggak apa. Nah, itu. Oke, si Hiparkia ini salah satu filsuf sinik pertama. Dan sinik itu udah jauh ya arti sinik dengan sinisme atau yang kita kenal sekarang. Nanti kita bisa lihat lagi sinik awal-awal itu kayak gimana. Di abad keempat sebelum Masehi. Dan dia si Parkian ini juga menantang norma gender. Dia mengejar kehidupan intelektual publik dan dalam banyak batasan masyarakat. Iya, kalau kita lihat secara historical, Yunani kuno ada perbedaan sangat ketat antara ranah domestik dan ranah publik. Dan itu yang membuat Hipparchia ini menjadi mungkin one of the women philosopher yang bisa akhirnya belajar. Tapi juga kalau kita lihat secara uh, bagian historis lagi, sebenarnya kayak salah satu yang ngajarin Socrates itu juga perempuan ya. Tapi again, catatan-catatan ini lumayan dihapus dan teks-teksnya juga makin hilang. Tapi nggak bisa dipungkiri, zaman Yunani kuno pun banyak yang tradisi pengajaran itu oral. Jadi mereka nggak begitu mencatat. Walaupun Hipparchia sebenarnya mencatat beberapa jenis tulisan, termasuk tulisan ya Aspasia ya, termasuk tulisan humor. Jadi zaman dulu humor itu atau bercandaan itu juga ditulis untuk mengkritik mengkritik kehidupan sosial, mengkritik pemerintahan segala macam. Sama mungkin mirip-mirip kayak stand up zaman sekarang ya, tapi dulu mereka tulisnya pakai humor, tertulis gitu.
Dan ada banyak tantangan, sedikit banget catatan tentang filsuf perempuan kuno yang masih ada. Aku ada banyak buku tentang Western philosophy, tapi nggak ada satupun yang ngebahas Hipparchia dan perempuan-perempuan setelahnya, filsuf perempuan setelahnya. Dan sumber pun ditulis berabad-abad kemudian. Jadi pasti ada banyak, bukan hanya censorship, tapi juga banyak interpretasi yang keliru dari quote-unquote aslinya gitu ya. Nah itu latar belakang kita harus tahu tentu aja tentang kehidupan Yunani kuno. Nah bagaimana dengan tradisi sinik? Nah tradisi sinik ini didirikan oleh Antisthenes dan dipopulerkan oleh Diogenes dari Sinope. Ini kalau teman-teman ada yang tahu, dia tinggal di jalanan di sebuah kotak gitu ya, cerita tentang Diogenes ini. Dia orang sinik ya. Dan prinsip, oh sorry. Dan prinsip intinya apa? Pertama mereka menolak kekayaan, status sosial dan materialisme. Mereka jadi mereka lumayan ini ya, meninggalkan kehidupan yang aman, yang mewah. Karena ada beberapa orang sinik ya yang benar-benar dari kalangan aristokrat ya, tapi akhirnya mereka menanggalkan semua itu. Dan sinik itu juga menjadi salah satu educational apa philosophy school yang mungkin paling banyak pengikut ya waktu itu ya. Dan mereka juga menerapkan askesis dan kemandirian dan juga parhesia pidato publik yang provokatif dan berbahaya. Nah, nanti kita bisa ngelihat dua ini dari Hipparchia dan nanti askesis dan parhesia sendiri kita akan bahas lebih detail di slide-slide selanjutnya. Jadi tenang aja. Oke. Nah, si Hipparchia ini sebenarnya sekarang lebih dikenal sebagai pasangan atau istri dari Krates. Dan Krates ini dan hubungan keduanya itu lumayan banyak diceritakan sebagai hubungan romantis gitu ya. Jadi ada satu cerita di mana si Krates ini menanggalkan bajunya, terus dia bilang inilah mempelai laki-laki dan inilah harta miliknya. Jadi eh, dia waktu itu ceritanya si Hipparchia itu ditolak sama orang tuanya untuk menjadi pasangannya Krates. Karena ya mungkin banyak hal ya. Dan ini si Hipparchia ini misalnya dari keluarga yang sangat kaya, terus tiba-tiba Krates datang sebagai seorang pemikir yang hidupnya sangat miskin dan tidak mau keluar dari kemiskinan itu karena menganggap hidup yang eh, ia mau ya, hidup yang ya sinik gitu. Dan akhirnya orang tuanya melarang, tapi si Kratesnya ini akhirnya menanggalkan bajunya bilang inilah mempelai laki dan inilah harta miliknya. Dan akhirnya Hipparchia di saat itu memilih untuk menjadi pasangannya Krates. Jadi itu cerita romantik yang lumayan di amplify sebagai bagian dari kehidupan sinik ataupun kehidupan Hipparchia dan Krates. Nah, bagaimana dengan Hipparchia sendiri? Nah, Hipparchia itu lebih dikenal sebagai seorang perempuan yang yang menolak privilege ya. Again, dia dari kalangan wealthy family dan akhirnya dia meninggalkan semuanya, even statusnya dia, ya demi kemiskinan ini sebagai seorang sinik. Nah, Hipparchia pun punya gaya hidup publik ya. Dia mengenakan jubah sinik, membawa tongkat jas, dan terlibat dalam filsafat jalanan. Jadi kalau di dalam tradisi Yunani kuno ada juga philosophical school yang dikomersialisasi gitu ya. Jadi hanya orang-orang yang apa ya dari again bukan dari kalangan aristokrat yang bisa bayar dan bisa punya waktu untuk belajar itu yang bisa berfilsafat. Tapi sinik itu mereka benar-benar di jalanan karena mereka juga kayak Diogenes tinggal di sebuah kepompong, bukan kepompong sih, kayak bulutan itu ya, buat tinggal di jalanan. Dan juga dia tentang peran gender saat itu, di mana si Hipparchia lebih memilih pendidikan daripada tugas-tugas domestik. Ini ada satu quotes dari Hipparchia ya. Saya mengabdikan waktu untuk pendidikan di alat tenun. Dan terakhir, Hipparchia itu juga eh, disatukan oleh filsafat bukan konvensi sosial ya, ketika dia menikah dengan Krates. Nah, itu menarik. Aduh, ada yang ada coretan nih. Bentar. Cara hapus sih gimana ya? Oke. Sip.
Itu sekilas tentang Hipparchia, juga tentang Krates, eh, latar belakangnya, dan kita lihat kontribusinya ya. Nah, kontribusinya sendiri, si Hipparchia memprioritaskan pendidikan tentu aja. Dan ini yang menjadi poin kedua ya dalam cerita Hipparchia, selain dia kisah romansanya dengan si Krates, tapi juga dia bagaimana eh, ngajar dan berdebat dengan berbagai kaum, tapi yang paling dikenal adalah Theodorus, di mana dia memakai Formologics ini gitu ya. Eh, Quotes tepatnya kalian bisa cari di bukunya, di papernya, tapi intinya dia ngelihat ya kalau Theodorus bisa melakukan suatu hal, gue juga bisa melakukan hal itu, tapi kalau misalnya, coba kita baca secara langsung aja deh ya, biar nggak salah. Teman-teman ada yang nggak punya PDF-nya? Kalau ada yang nggak punya, aku bisa kirim di chat juga. Tapi di grup ada yang masukkan juga ya tadi. Oke, Theodorus. Nah, ini quotes-nya, anything Theodorus does that is not said to be wrong would not be wrong if done by Hipparchia. But Theodorus, when he strikes himself, does no wrong, so neither does Hipparchia when she strikes Theodorus. Nah, itu yang akhirnya bikin si Theodorus kesel, eh, dan si Theodorus dalam ceritanya ya mau ngerobek atau mau ngambil bajunya Hipparchia segala macem. Jadi ketika dia gak bisa bales, dia pakai dengan cara kekerasan dan segala macamnya. Dan itu juga eh, dibilang lumayan lumrah ya terjadi di budaya patriarki di Yunani kuno. Dan akhirnya dia juga menanggapi kiasan seksis. Ini referensi dari Bakae karya Euripides ya. Lumayan kesel ya kalau baca teks aslinya. Si Bakae Euripides ini karena perempuan sangat inferior, tidak berdaya, jadi alat doang segala macam. Tapi itu mungkin bisa membuat kita mengerti ya konteks sejarah saat itu. Dan juga dia banyak terlibat di eh, percakapan intelektual di Athena saat itu. Dan yang terakhir tentang asketisme. Nah, ini gimana eh, hidup dengan sangat minimal ya. Jubah tongkat mangkuk dan menghargai udara bersih, kebebasan dan sinar matahari. Nah, kalau kita lihat sekarang kayak gimana ya contohnya kehidupan askesis itu. Kalau teman-teman ada yang mau menjawab kira-kira kehidupan askesis di zaman sekarang, ketika kita mungkin bahasa anak-anak gaul zaman dulu ini ya, eh, keluar dari bubble ya. Ada gak yang mau jawab sebelum ditunjuk? Ada nama-nama familiar yang aku pengen tunjuk sih. Jadi guru sama dosen auto askesis gak sih soalnya underpaid? Bener ya, aku ngelihat ada beberapa teman di sini yang udah kuliah jauh-jauh di luar negeri, akhirnya balik ke Indonesia ngajar di pedalaman. Ketika teman-temannya kerja di consulting dengan gaji 80 juta lah. Ini kalau udah associate gitu-gitu ya. Bener-bener askesis. Tapi udaranya pun nggak bersih kalau ngajar di jalanan Jakarta ya. Udaranya kotor. Ada lagi nggak contoh lain yang teman-teman kepikiran tentang kehidupan akses di zaman sekarang gitu? Banyak sih ya. Para biksu mungkin ya, atau santri Salafi Sufi. Oh benar-benar benar. Masih banyak kisah cinta di TikTok yang aku lihat ya. Para biksu ini punya kehidupan yang enak, pacar segala macem, tapi akhirnya dia memilih jadi biksu meninggalkan semuanya. Frugal living, biarawan biarawati. Nice. Thank you. Yap, itu kontribusi Hipparchia dan philosophical tools-nya sebenarnya dua yang tercatat ya. Pertama itu parhesia, keberanian untuk mengkritik kekuasaan dengan resiko pribadi untuk mengungkap kemunafikan dan mengadvokasi kebenaran. Nah, orang sinik ini emang terkenal banget ya. Mereka juga nggak dekat dengan pemerintahan Yunani kuno saat itu. Jadi eh, benar-benar melambangkan sebuah eh, ya keberanian itu ya.
Kalau di filsuf Yunani kuno lainnya kan mereka kritik kekuasaan untuk mendapatkan kekuasaan itu sendiri. Atau masih dekat dengan kekuasaan agar ya karena mereka sendiri kalangan, kalangan aristokrat gitu ya. Oh, aku juga tadi sempat lupa mention. Jadi si Parkia itu tinggal di sebuah zaman yang shifting ya di Yunani kuno setelah invasi, bukan invasi sih, setelah peperangan atau apa itu dengan Makedonia yang akhirnya mengubah struktur politik saat itu. Jadi banyak catatan kalau si Hiparkia ini juga banyak bukan hanya mengkritik budaya tapi juga mengkritik politik. Walaupun catatannya hilang semua. Mau tanya, budaya sinik ini kenapa harus miskin kalau mau belajar atau kaum jadi kaum intelektual? Maksudnya ada apa kelebihan kemiskinan dibandingkan kekayaan untuk belajar? Bukannya dengan privilege kita akan lebih mudah mendapatkan sumber ilmu ya. Mungkin salah satu tradisi sinik yang menarik itu karena menurut mereka pemikiran itu datang dari pengalaman langsung ya akan kehidupan gitu. Touch the grass, touch the grass ya, Pak, bahasa zaman sekarang ya. Dan eh, se sepengetahuanku mereka tidak mau mendekat again dengan sumber-sumber ilmu yang banyak ini ya, yang ya mungkin bisa dibilang touch the grass lagi ya. Kalau misalnya kita lihat dari Aristoteles, Plato, sekolah-sekolah akademia, eh, itu kan mereka yang bisa sekolah di sana kalangan tertentu doang ya. Misalnya di Aristoteles kalau kemarin kita udah bahas, cuman cowok yang bisa. Kalau Plato juga walaupun dia nggak bisa dibilang apa namanya komersialisasi pendidikan, tapi juga yang bisa sekolah di akademia juga orang-orang tertentu doang karena grassrootsnya ya kerja gitu. Tapi kalau ketika orang-orang sinik itu bisa benar-benar di jalanan, mereka bisa bertemu sehari-hari dengan segala macam orang ya. Nah itu dari eh, sinik pedagogi. Oke. Em, ada lagi yang mau ada komen atau pertanyaan buat awal diskusi ini atau cukup semua? Dan kalau kita lihat sekarang di buku-buku eh, Western philosophy itu para pemikir feminis lumayan sering ngejadiin Hipparchia ini refleksi gitu ya tentang bagaimana zaman dulu orang yang keluar dari norma itu dianggap sebagai orang yang berbahaya, radikal, dan eh tapi mereka mostly ranahnya individual ya. Gue pengen bebas secara individu gitu. Tidak ada keterhubungan interdependensi antara hiparkia dengan para perempuan lain yang tidak bisa keluar dari norma itu. Atau mungkin ancaman lebih besar. Nggak ada the the sociality dari pembebasan dia. Jadi hanya individu gitu. Nanti juga menarik kalau kita baca semacam General Martin gitu ya. Dia banyak bahas tentang bagaimana eh, teks-teks Yunani kuno termasuk teks-teks Plato dan Aristoteles juga sorry from itu. Oke, ada chat lagi. Mendemokratisasi kebijaksanaan. Ya, again, dulu kebijaksanaan itu kan dapat diraih lewat diskusi-diskusi filosofis di kalau zaman Socrates di Polis atau zaman Plato dan Aristoteles itu melalui sekolahnya atau penjelajahan ke tempat-tempat lain ya. Misalnya pas Aristoteles itu menjelajahi botanik apa hewan-hewan ketika dia keluar dari Athena. Sedangkan
kebijaksanaan itu juga datang dari tempat itu, di mana mereka ada, di Athena, di jalanan, gitu. Jadi bukan hanya orang-orang yang bisa keluar, yang punya waktu buat keluar, punya waktu untuk belajar di sekolah, tapi juga eh, orang biasa, kayak siapapun itu. Aku gak tahu ini ada hubungannya atau enggak, tapi para Buddhis memilih hidup sederhana agar tidak malas dan tetap kerja keras. Mungkin kayak gitu konsepnya. Aku nggak tahu sih ya kalau itu. Menarik ya, sekarang sekolah dibagi jadi sekolah Garuda, sekolah negeri, sekolah rakyat yang paling sinik kayaknya. Justru sekolah negeri kayak soalnya real touch degree yang heterogen. Ya ini kalau kita lihat dari konteks saat ini lumayan ini ya, lumayan ngeri ya. Sekolah Garuda misalnya mereka menerapkan IB School di tempat-tempat misalnya NTT, di IKN, dan again ya increasing the gap between para anak yang terlahir dari keluarga either itu gubernur, wali kota, pengusaha di NTT dengan anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Jadi priority scale-nya selalu nggak jelas ya. Mesti ada sekolah sinik berarti ya di sini. Enggak lah. Kalau anak atau siswa perempuan hamil di luar nikah atau dikeluarkan sedangkan yang laki-laki masih bisa lanjut sekolah. Ini gimana kalau menurut pandangan Hiparkia? Again, Hiparkia nggak ada teks yang survive, jadi kita pastinya nggak tahu. Dan hal yang menarik dari Hiparkia ini, dia saking dia sangat menantang eh, budaya itu sampai ada cerita-cerita di mana si Hiparkia dan Krates itu berhubungan seksual di publik. Jadi dia udah bodo amat dengan dengan publik ya. Jadi kalau kita bisa lihat dari situ, kayaknya kalau ada hamil di luar nikah juga dia juga menurut dia bodo amat sih. Itu hak-hak dia aja gitu. Nggak peduli sama apa yang dikatain orang lain gitu. Sebagai seorang sinik. Dan dia sendiri juga sangat bodo amat. Pemikiran Hiparki ini bisa diintegrasi dalam sekolah formal gak ya? Atau justru memang sesuatu di luar struktur akademis? eh ya menurut aku sendiri sih orang-orang sinik itu susah ya di sekolah formal. Karena buat belajar pun mereka juga nggak akan ada semacam kurikulum ataupun ya mereka lumayan menentang the formality gitu ya. Sesuatu yang formal, sesuatu yang dominan, sesuatu yang terstruktur. Dan mungkin kalau sekolah formal itu sendiri belajar di jalanan, kemarin kalau ada yang lihat, ada yang belajar di apa anak-anak SMA, ada yang belajar di Kamisan segala macam. Mungkin itu salah satu contoh ya. Jadi walaupun tidak perfect, kalau pemerintah kurikulum kita mengajarkan sejarah seperti apa, tapi kalau kita lihat ke Kamisan, lihat dari Bu Sumarsi, lihat dari Bu Suciwati, dari Pak Bejo Untung, itu banyak hal yang tidak bisa ditemukan. Dan itu juga, oh mungkin Kamisan juga salah satu a bit of democratizing virtue atau wisdom gitu ya. Karena semua orang bisa datang ke Kamisan, semua orang bisa ketemu langsung dengan para pendiri Kamisan dan belajar dari mereka tentang sejarah kekerasan gitu. Apakah pemikiran Hipparchia menjadi fondasi gerakan-gerakan feminis di Barat saat ini? Menurut aku kurang ya. Kalau aku lihat dari teks sejen Roland Martin yang Educational Landscape ini, Filosofi Women and Curriculum, dan beberapa teks lainnya, biasanya pemikir feminis Barat itu masuk dari kritik mereka terhadap Rousseau ya. Di bukunya Emil, di bagian terakhir tentang Sofia, mereka si Rousseau ini sangat problematik lah ya. Dan dari situlah mereka berantak lagi, berangkat dari kritik terhadap bagaimana perempuan harus dididik yang ditulis oleh laki-laki si Rousseau ya. Eh, yang nulis yang terkenal akan sosial kontraknya. Biasanya mulai dari situ. Ada yang nyentuh biasanya Plato karena dia mencoba untuk eh, bikin pendidikan lebih aksesibel, tapi again Plato nggak nulis banyak tentang itu sih. Dan gerakan feminisme kan sangat erat hubungannya dengan hubungan sosial ya, terutama yang intersectional feminism, bukan yang feminism wave awal-awal yang eh, tetap ada
ada diskriminasinya ya, cuman perempuan kulit putih yang bisa bebas segala macam, tapi ketika dia melihat perempuan kulit hitam ataupun perempuan people of color, mereka nggak berhubungan dengan itu. Tapi the sociality itu sih yang paling penting di gerakan feminisme di Barat. Dan saat ini ya, pas aku belajar philosophy of education pun berangkatnya dari Rousseau lagi sih, si Emil. Karena dia menjelaskan bagaimana seorang harus diajar gitu ya. Si Emilnya harus keluar dari struktur sosial yang sangat korup, harus diasingkan dan belajar eh, dengan sangat apa ya, not engaging. Istilahnya adalah well regulated freedom gitu ya. Dikasih kebebasan yang diregulasi. Itu pemikirannya Emil. Tapi ketika dia mau Emilnya ini cowok gitu ya. Tapi begitu dia nulis tentang pendidikan perempuan si Sofia langsung, wah, Kak Dimas, monggo Kak Dimas. Ini betul nanti ada discussion question tapi abis ini ya. Oke, thank you, Kang Nathan. Eh, izin kasih input ya soal pendidikan yang asketis ya atau penerapan asketisme dalam pendidikan. Hmm, Kalau kita membahas, oh ya, pertama soal tadi dibahas sama Kang Nathan ya, soal keterbatasan literatur hmm, primer, sekunder, soal hiparkia. Ini menurut saya jadi apa ya? Mungkin kebutuhan kita juga ya di Indonesia terkait dengan literatur karena beberapa literatur terutama filsafat atau saya di bidang sosiologi itu minim banget ya beberapa hmm, penerbit yang melakukan penerjemahan terhadap teks-teks primer atau sekunder ataupun kalau ada teks primer yang diterjemahkan itu terjemahannya sulit dipahami kayak misalnya bukunya Joe Tritzer itu yang teori sosiologi klasik itu entah mungkin saya yang masih terbatas ya itu masih sulit dipahami hmm, entah karena penerjemahannya atau pemilihan kosakatanya gitu. Meskipun beberapa penerbit di Indonesia banyak yang menerbitkan buku-buku filsafat seperti Margin Kiri, hmm, Basa-basi, Mizan. Kemudian kalau yang suka Marx mungkin di penerbit independen ya itu mulai banyak bagaimana tradisi kiri bisa mengcapture apa pandemi lewat bukunya Rob Welles, kemudian kekerasan seksual, krisis ekologi dan prinsip-prinsip ekososialisme misalnya itu hmm, sebenarnya mulai banyak. Mungkin saya berharap Logos suatu hari bisa ya melakukan penerjemahan terhadap teks-teks primer atau sekunder untuk kebutuhan kita nih yang di hmm, Indonesia membaca pemikiran-pemikiran banyak orang yang kalau kita mungkin bagi amatir-amatir kayak saya langsung ketemu teks bahasa Inggris tuh mungkin menerjemahkannya nggak cocok gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ke tema hiparkia tadi soal asketisme ya. Mungkin kalau kita lihat di Indonesia prinsip-prinsip sinik pedagogi itu secara jelas seperti Diogenes misalnya mungkin nggak kelihatan ya, nggak kelihatan atau tidak muncul di permukaan. Tapi kalau prinsip-prinsip asketisme tadi kalau disinggung soal biksu, biarawati mungkin diambil alih oleh institusi agama ya, pendidikan-pendidikan yang berada di dalam institusi agama. Pondok pesantren misalnya dalam beberapa pengajian eh, berusaha untuk menginternalisasi value-value asketik ya. Kalau mungkin teman-teman Muslim mengikuti salah satu tokoh agama namanya Kiai Bahauddin Nur Salim atau namanya Gus Baha, itu setelah pandemi itu cukup cukup viral karena tafsirannya terhadap teks-teks keagamaan ini membuat semua pengikutnya itu berpotensi masuk surga, kayak begitu. Jadi ketika tokoh-tokoh agama lain menekankan prinsip-prinsip yang kaku dalam beragama, nah Gus Baha ini menekankan prinsip-prinsip sederhana di mana segala macam bentuk aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah. Tapi saya nggak tahu ini apakah institusi agama itu tidak bisa apakah masih bisa kita sebut sebagai satu pendidikan yang asketis atau karena mereka masih berada dalam kendali kitab suci, maka kita tidak bisa sebut itu asketis meskipun prinsip-prinsip yang diajarkan soal kesederhanaan, penerimaan, kesabaran, keikhlasan itu menjadi value-value yang berusaha ditransfer di dalamnya ya melalui pendidikan keagamaan.
Nah, selain institusi agama sebenarnya local knowledge ya lewat masyarakat adat itu mereka punya value-value-nya sendiri juga yang mungkin juga menekankan prinsip-prinsip hidup yang asketis. Kalau dalam tokoh filsafat Jawa misalnya ada Ki Ageng Suryo Mentaram ya, dia punya prinsip 6 sak, sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, dan sak penake gitu. Jadi ya hidup itu ya sesuai kebutuhan kita, seperlunya kita, secukupnya kita, sesungguhnya apa yang kita butuhkan, semestinya dan seenaknya kita gitu. Jadi batas-batas yang diajukan oleh masyarakat atau standar-standar yang ditetapkan masyarakat itu bukan satu acuan yang perlu kita ikuti karena hidup itu ya seperlunya kita, sebutuhnya kita, seenaknya kita dan selain sebagainya gitu. Nah, mungkin itu input dari saya kan. Terima kasih. Thank you, Kak Dimas. Mantap nih. Kita hampir ketemu tiap hari nih, Kak Dimas. Enggak, setiap cuma 1 minggu. Dan iya bener banget sih. Salah satu concern kami di Logos juga tentang teks-teks eh, yang ditulis oleh perempuan itu sangat jarang ya. Kalau di Verso Books itu udah banyak banget. Tapi again, ada satu masalah juga ya. Tulisan-tulisan mereka susah banget dibaca. Even aku sendiri susah banget baca. Ini ada Ko Febri juga bisa tahu ya. Aku lagi baca Jasbir Puar nih, Ko Febri pernah baca. Susah banget istilah-istilahnya. Ngomongin terrorist assemblages gitu ya. Dia satu paragraf aja terlalu terlalu banyak keywords. And that's why kita ada solusi juga. Kita lagi bikin podcast untuk membahas keyword-keyword dalam teks-teks primer yang eh, yang penuh dengan makna dan eh, transformasi transformasi makna gitu ya. Salah satunya yang kita bahas tuh tentang keywords dari gender. Jadi ini kalau teman-teman mau baca, ini salah satu bahan yang kita pakai buat di podcast ya. Aku kirim PDF-nya, tapi jangan disebarin karena ini masih under copyright ya sebenarnya. Tapi buat kalian nggak apa. Nah, ini tuh penting banget. Jadi kalau kita ngebahas tentang para pemikir perempuan, apalagi yang era modern ya sekarang, mereka menggunakan istilah affect, abjection, dan berbagai macamnya. Dan itu kalau di buku semua digabung-gabung ya. Nah, mari kita mau eh, coba dikonstruk setiap keyword ini. Ini bagus banget sih, keywords of for ini. Dia ada juga tentang disability. Jadi kalau teman-teman baca critical disability theory, itu juga wow isinya. Tapi nggak, kita nanti eh, bahas satu-satu di podcast Logus. Dan semoga ada uangnya ya buat terjemahin buku-buku ini. Kita emang pengen banget sih, tapi nggak ada duit buat terjemahin. Semoga ada waktu di lain hari. Tapi ya, penting banget sih. Kita setuju semua. Oke, sebelum masuk ke discussion question, aku mau bacain beberapa chat lagi ya. Eh, Konsep sinik ini yang istilahnya baru aku tahu saat ini udah ada di daerahku sekitar 2010. Para pemuka agama dari Ponpes di daerahku punya agenda buat dakwah dari satu masjid ke satu masjid lainnya dalam kurun waktu 6 bulan per tahun. Hidupnya kayak sinik, sederhana, pol, dan gak neko-neko. Penting dakwahnya tercapai, makan dan mandi bisa diatur. Wah, ini ya mantap ya di saat para pemuka agama memakai mobil mewah, berbicarakan tentang kemiskinan struktural, tapi rumahnya gede-gede, gedong-gedong. Harus ada banyak pemuka agama yang seperti ini. Mau tanya budaya sinik ini, oh sorry. Oh, ada terakhir, ada banyak barisan sama spiritualitas yang mengutamakan kecukupan material. Cukupnya bervariasi bisa banyak, juga dikit, supaya ada ruang untuk belajar baik. Yes. Di Katolik setahu aku juga ada ini ya, Jesuit ya, yang punya kaul kemiskinan. Yang ngomongin spiritual, tapi hidup pribadinya pun sesuai ya. Mungkin bisa dikaitkan dengan eh, Mendik Mendican culture daripada Roman Catholic Friars. Kemiskinan, baca kesederhanaan, jadi salah satu cara menjadi intelektual sejati. Mendican Orders yang terkenal adalah Dominican Order, contoh anggotanya Thomas Aquinas dan Meister Eckhart, atau Franciscan Order, contohnya John Duns Scotus dan William Ockham. Oke, thank you banget Kak Jasiaman. Aku nggak terlalu familiar ya dengan eh,
Roman Catholic Friars, tapi aku tahu kita di beberapa waktu ke depan akan membahas Aquinas, akan membahas Eckhart, akan membahas Occam kalau nggak salah. Aku nggak tahu Occam iya atau nggak, tapi at least ada Aquinas dan Eckhart di pendidikan. Nanti mungkin Kak Jasiaman bisa lead discussion ya, asik. Ingat di batch kedua kita mengundang teman-teman kalau ada yang mau lead discussion ya, biar nggak cuman aku dan Nisrin atau Kak Olive yang lead discussion ya. Kak Kristan, jadi mikir menarik juga mengimajinasikan bagaimana menerapkan pemikiran hiperkia untuk parenting atau pendidikan anak sedari dini untuk kesetaraan gender ataupun pendidikan politik yang nggak mungkin di cover sekolah formal. Nah ini sebenarnya aku udah cerita menarik sih. Aku nggak tahu ini boleh diceritain atau enggak. Tapi anggapnya namanya X. X ini keluarganya kaya raya, punya power gede, dan akhirnya dia eh, dibawa ya oleh orang tuanya ke ke panti asuhan, ke banyak tempat yang mungkin jarang disentuh oleh orang-orang yang punya privilege gitu. Dan akhirnya itu dia menyadarkan dia tentang privilege dia dan akhirnya sekarang fokusnya eh, fokus orang ini ya untuk mendirikan ruang-ruang yang aman untuk anak yang terkena kekerasan seksual lah atau semacamnya ya. Dan itu juga menurut aku sebuah eh, pendidikan atau parenting yang menurut aku baik banget ya. Jadi bisa membawa anaknya pun melihat realita kehidupan gitu dan berbuat sesuatu ya. Bukan cuman diupload ke sosmed atau jadi buat portfolio. Ketahuan nih, terlalu jelas ya. Sorry ya nih kalau ada yang tahu. Belum izin gue orangnya. Sebenarnya cukup subjektif ya istilah kecukupan dan kebenaran. Mungkin penguasa-penguasa yang dikritik itu merasa mereka punya kebutuhan yang besar. Jadi kecukupan mereka lebih banyak daripada kecukupan orang lain. Dan apa yang mereka lakukan adalah kebenaran. Gimana menyeimbangkan subjektivitas itu? Eh Ya susah ya. Ini kan orang-orang mikir Elon Musk punya berapa ribu triliun dolar juga, berapa ribu triliun rupiah juga nggak cukup ya. Atau negara sebagai sebuah institusi negara gitu juga nggak cukup ya. Makanya dia butuh mengekstraksi sumber daya terus untuk merusak lingkungan dan dijustifikasi. Dan apakah kecukupan kebenaran harusnya itu jadi discussion question ya. Tapi kita akan coba masuk ke discussion question dulu. Ini udah 9:45 sebelum kita semakin panjang. Jadi discussion questionnya lumayan sederhana sih yang aku mau angkat saat ini. Tadinya aku pengen bikin breakout room, tapi kayaknya aku pengen denger semuanya sih. Jadi breakout room nanti aja ya. Kita tetap ke main room aja. Pertama, Hiparkia menggunakan parhesia untuk mengkonfrontasi kekuasaan. Nah, kapan sih speak up ini bisa efektif dan kapan itu berisiko dibungkam atau mendapatkan reaksi yang keras? Jadi kalau teman-teman tahu, banyak aktivis tambang di misalnya di Meratus ya, Pegunungan Meratus yang akhirnya meninggal tidak wajar. Salah satu contohnya tuh Abah Nateh. Dia speak up banget, tapi akhirnya ya dia dibunuh dan aku ketemu beberapa orang dari Meratus pas di World Water Forum ya di Bali dan akhirnya aku lost contact banget dan aku nggak tahu mereka benar-benar masih aktif atau eh, nasibnya kayak gimana sekarang karena powernya itu terlalu besar sampai ya orang-orang yang speak up itu langsung meninggal gitu ya. Nah, itu menjadi pertanyaan besar sih tentang the effectivity of speak up gitu ya. Kalau hiperkia kan sangat ya mengkonfrontasi ya. Jadi aku kepikiran untuk membawa ini menjadi pertanyaan diskusi pertama. Karena di Indonesia sendiri kejadiannya sama gitu ya. Coyonggi pun jadi medis akhirnya dijadiin tersangka pas May Day. Orang anak filsafat UI ya sekarang. Pertanyaan kedua, kebanyakan pemikir perempuan kuno hanya dikenal melalui fragmen atau penulis laki-laki. Bagaimana penghapusan ini membentuk pandangan kita tentang sejarah filsafat? Strategi apa yang dapat membuat pendidikan lebih inklusif bagi para pemikir yang terpinggirkan saat ini? Di Indonesia, oh tadi aku juga mau konekin ke Kak Dimas punya tanggapannya. Di Indonesia sendiri juga sama ya. Kalau kita ngomongin pendidikan Indonesia, semua taunya Ki Hajar, M. Nasrun.
Tapi kita nggak Muhammad Hatta. Tapi kita nggak melihat ada SK Trimurti, kita nggak melihat ada Rahmayal Yunisia, kita nggak melihat orang-orang Gerwani yang pemikirannya banyak banget yang kalian bisa baca di website Langka. Eh, dan itu juga yang terjadi saat ini sampai detik ini gitu ya di Indonesia. Jadi itu aku pengen bawa ke diskusi nomor 2. Nah, boleh banget nih, mari teman-teman yang udah punya tanggapan ya buat bus pertama dan kedua. Karena kalau kita tidak berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin 2000 tahun lagi para pemikir perempuan saat ini pun akan hilang juga, either itu literaturnya atau tetap banyak pembungkaman-pembungkaman yang terjadi karena kita tidak tahu the effectivity gitu dari konfrontasi. Walaupun sampai sekarang kita hanya mengulang sejarah, tapi jangan sampai keulang lagi 2000 tahun lagi ya. Tahun 4100 nanti ada forum-forum Zoom gini yang dibahas tentang ya, kita tidak mengetahui SK Trimurti ngomong apa, Tugerwan itu apa. Nggak ada literatur yang survive karena Wayback Machine di ban nama pemerintah Indo sekarang. Mari kalau ada yang mau jawab, boleh banget di sini. Sambil aku lihat ada gak yang aku miss dari Hiparkia. Kayaknya ada detail-detail yang penting mungkin hilang ya. Sambil aku cek ya. Kalian siapin jawaban kalian. Bisa raise hand atau di kolom chat kalau ada yang belum bisa buat ngomong. Hiparkia. Oh, dan aku kemarin pas aku baca-baca tentang Hiparkia, aku ketemu satu website itu namanya Diotima Docta Femina. Itu dia banyak ngomongin tentang para pemikir perempuan ya. Diotima strip doctafemina.org. Tapi website nggak bisa dibuka tiba-tiba sekarang. Aku kirim aja deh kalau nanti tiba-tiba ada yang suatu waktu bisa dibuka. Aku pengen Diotima doctafemina.org. Nah, ini sebenarnya bagus banget kemarin aku baca ya. Dia ada translasi-translasi juga. Tapi mungkin server lagi down sekarang ya. Oke, kita lihat dulu. Kak Sonya. Satu. Wih, cepat banget ketik ya. Efektif kalau ada keamanan yang menjamin, tidak efektif kalau jadi WNI. Cerita teman di Walhi, jurnalis lingkungan dibunuh gak wajar hanya kayak kecelakaan motor tapi laptopnya doang yang hilang. Nah, kalau nggak salah ini, eh, bukan deh. Kalau nggak salah, siapa ya? Ada cerita yang mirip ya. Aku lupa. Pendidikan fragmen perempuan ini juga banyak juga karena banyak yang masih percaya perempuan nggak logis dan emosional. Caranya biar inklusi sih, inklusi sih ada hak sama dalam belajar karena dunia ini kerja beban perempuan selalu ganda karir dan keluarga contoh guru bawa anak ke sekolah biar inklusi sediain daycare misalnya atau ruang khusus kayak menyusui. Iya, bener ya. Dan yang aku suka di sini sih setiap kali aku kelas pasti ada yang bawa anak sih ke kelas. Jadi anaknya belajar juga. Dan kadang kalau anaknya nangis atau apa juga eh, kita jadi lama-lama terbiasa ya that's life aja gitu. Dan kita nggak bisa bilang orang tuanya buat keluar juga. Nah, Jessica jadi nggak jadi ruang yang aman buat belajar ya di sini. Tapi nggak tahu di Indo. Mungkin di Indo udah ada ya kayak gitu. Nggak tahu sih. Smear campaign terhadap image pemikir perempuan berpengaruh juga. Misalnya tiap tahun masih ada yang mendiskreditkan perjuangan Kartini, padahal energinya bisa banget buat angkat pemikir perempuan lainnya. Ya, bener ya. Kalau yang sering dilihat, oh ya Kartini kan tetap sangat ini ya kolonial apa segala macam. Jadi nggak usah lah kita fokus kemana. Di kalangan sendiri pun juga banyak yang kotak-kotakin banget ya. Bakar jembatan. Banyak yang bisa dikritik tentu aja, tapi tidak sampai seperti itu, guys.
Kalau jawab salah satu doang, boleh gak? Boleh. Ini gak ada yang mau ngomong nih. Sekarang Kak, kalau mau boleh aman. mas? Ah, boleh. Oh, maaf. Tadi aku yang tanya Enggak. boleh jawab salah satu aja. Oh, enggak, Kak. Oke, nama aku Tika. Jadi intermezzo sedikit ya. Jadi waktu sesi diskusi ini aku sempat nge-screenshot ke temanku. Terus dia ternyata tahu soal tokoh ini dan dia ngejelasin juga. Terus kayak, loh kok kamu tahu gitu? Oh iya aku habis cari. Oke, ya itu aja sih. Jadi sambil diskusi dengan teman yang lainnya. Nah, yang untuk pertanyaan pertama ini aja sih yang aku mau jawab. Kapan speak up bisa efektif dan kapan hal itu berisiko dibungkam atau mendapat reaksi keras. Nah, ini mungkin bisa nyambung nanti di materi-materinya Kirox ya, karena banyak membahas soal otoritarianisme, fasisme gitu. Eh, ini mungkin juga refleksi dari apa yang aku alami secara pribadi ya. Em, Memang kekuasaan yang sangat-sangat besar itu akan sulit untuk dikonfront. Bahkan kayak apa ya, opposition aja itu bisa habis nggak ada sama sekali kan. Kita semua tahu itu, bahkan bisa jadi kita mengalami itu. Menurutku akan bahaya kalau itu tidak terjadi hanya pada diri kita. Jadi misalnya yang diancam itu bukan cuma kita yang memperjuangkan apa yang kita percayai, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Karena hal itu sekarang uh, dilakukan, salah satu cara yang dilakukan oleh para penguasa ini, kayak mengancam orang-orang di sekitar kita yang mungkin nggak tahu apa-apa bahkan, supaya mengintimidasi kita. Dan itu kan kayak akan ada rasa guilt gitu dari kita. Dan mungkin itulah yang mereka inginkan supaya kita menyerah gitu. Nah, itu yang bahaya. Nah, kalau dari aku sendiri, ketika ada hal seperti itu, dari apa yang aku alami juga, refleksinya ya, kita harus saling kayak support gitu loh. Bahkan mungkin walaupun kita saling diintimidasi, tapi terbentuklah solidaritas di situ gitu. Itu sih mungkin dari aku. Maaf kalau kurang atau gimana Kak, itu aja. Oh, thank you, Kak Makasih. Tika. Iya, bener ya. Tadi kalau dibilang hiparkia itu bisa sangat confronting karena juga dia bergeraknya individu ya, udah menanggalkan semua segala macam. Tapi kalau kita lihat dari perspektif confronting yang eh, masif, ya itu justru jadi lebih lebih menantang buat orang-orang yang dikonfront gitu ya. Dan eh ya tadi aku pengen bawa percakapan ini ke ranah sosial, tapi mungkin kita lihat dari yang ada dulu deh. Kak Alifa, menurutku akan selalu ada risiko dibungkam. Salah satu dosen besar di bidangku pernah speak up tentang keputusan yang dibuat menteri di bidang ini. Karena beliau punya nama, jadi banyak yang mendukung. Tapi habis itu menteri yang bersangkutan jadi reaktif dan bikin makin banyak keputusan yang merugikan banyak orang di bidang ini. Dan ngeluarin isu-isu yang bikin orang awam bisa mengubah dukungan. Sebesar apapun namanya, sebanyak apapun dukungan dari sama yang orang yang besar juga, kayaknya nggak akan benar-benar aman. Konfrontasinya efektif untuk menarik dukungan, tapi untuk mengubah penguasa, aku agak skeptis sih, apalagi saat ini yang semua kebijakan bersifat top down. Yes, thank you sharingnya Kak. Dan iya, aku lumayan percaya ketika kita at least me- memasukkan semua ini di dalam pikiran, suatu saat pas waktunya tepat bisa berubah total ya kekuasaan ini. Kepikiran jadi Kak Kristen. Kepikiran jadi pernah baca seberapa penting sih konsep speak to power, speak to the power. Mereka juga pasti benarnya udah tahu poin-poin concern kita, cuman ignorant. Mungkin kita perlu belajar lebih jauh speak to the masses. Jadi alih-alih mengkonfrontasi kekuasaan, lebih penting membangun pahaman sekitar. Ya, that's why ada forum-forum seperti ini yang kita buat. Dan pertanyaan ini dimasukkan ke dalam pertanyaan diskusi. Setuju sama Kak Kristan. Apalagi nanti kita bahas Girox ya. Wah, nanti Kak Dimas nih bakal bawain juga nih sesi Girox.
tentang How to Fight the Authoritarian Regime. Itu judul babnya ya. Menarik banget nih nanti Girox juga nih. Ada judulnya juga Education and Pedagogy in an Era of Disposability gitu apa. Mantap sih. Oke, kedua, aku baru selesai baca buku Althusser Pembunuh, Banalitas Kejahatan karya François Dupuy-Bléry, nggak tahu baca gimana. Tentang gimana Louis Althusser, filsuf Marxis, Rousseau mencekik istrinya sampai mati, lalu bisa lolos tanpa pengadilan pakai alasan mentally unhealthy dan dibelain circle-circle intelektualnya. Di akhir bukunya penulis bilang dia oke-oke aja, gak baca Althusser lagi, udah gak butuh validasi lagi juga karena baca tokoh terkenal. Aku sepakat kalau nganggap Heidegger, Foucault, Althusser dan yang problematik ya kita perlu belajar mendanai tinggalkan mereka. At least proporsinya digerus dan berikan ruang lebih banyak eksplor penulis-penulis yang berpotensi tersingkir dari karena kurang populer. Nah, gimana nih teman-teman menanggapi nomor dua dari Kak Kristen? Aku sendiri ada setujunya juga sih tentang ini ya. Terutama ketika aku ngelihat Foucault ya, karena aku lagi belajar psikoanalitik sekarang. Kalau baca ya Judith Butler, Puar, Asar Ahmed, mereka sangat pakai si Foucault ya. Dan pas aku baca teks primer juga menurut aku baca langsung dari Butler, baca dari Butler aja juga udah cukup sih. Tapi again pasti ada hal-hal yang eh, tidak begitu di amplify ya. Dan aku juga nggak tahu sih jawabannya. Menurut aku kita bisa explore penulis-penulis lain, tapi baca aslinya pun sebenarnya masih banyak yang terkikis. Tapi nggak tahu ya. Ini kan masuk ranah etis juga ya. Dan kalau kita tarik ke Marx juga gimana tuh, Pak Tristan? Marx kan secara individu juga bermasalah ya, problematik. Tapi semua percakapan eco-Marxism segala macam juga berasal dari Marx. Kalau kita dari individunya langsung ya, bukan dari pemikirannya. Bisa dijadikan pertanyaan ketiga diskusi kali ini. Revisi jawaban nomor 2 biar lebih sistematis. Pendidikan yang hanya mewarisi fragmen-fragmen pemikir perempuan dan sering melalui lensa penulis laki-laki mencerminkan warisan panjang ketidaksetaraan pengetahuan. Yes, agreed. Banyak yang masih percaya perempuan itu emosional dan tidak logis sehingga kontribusi mereka dalam sejarah filsafat dianggap kurang sah. Betul. Padahal yang emosi Theodorus ya kalau kita lihat dari percakapan sama Hipparchia. Ketimpangan ini bukan soal kemampuan, tapi akses dan ruang yang tidak adil. Untuk membuat pendidikan yang lebih inklusif, kita perlu memastikan perempuan punya hak belajar dan berkarya yang setara, termasuk mengakui beban ganda yang mereka hadapi di dunia kerja dan keluarga. Misalnya, seorang guru perempuan sering harus membawa anak ke sekolah karena tidak ada dukungan sistemik. Solusinya bisa berupa penyediaan ruang ramah perempuan seperti daycare, ruang menyusui, atau jam kerja fleksibel. Pendidikan yang benar-benar inklusif harus mempertimbangkan struktur bukan hanya konten. Setuju banget Kak Sonya. Dan aku ngelihat kayaknya ini juga bukan cuma di filsafat ya, tapi juga di sastra kayaknya. Aku lihat statusnya Martin Suryajaya kemarin ya, dia meneliti korpus semua karya, skripsi, disertasi, tesis mahasiswa sastra di Indonesia dan nama-nama yang muncul ya itu Terelie, Pram, aduh lupa lagi siapa aja. Ada yang inget gak? Kalau ada yang baca status apa penelitian si Martin Suryajaya ini. Pokoknya kalau nggak salah 90% atau even 100% tuh cowok semua ya di sastra. Padahal aku menemukan satu buku yang mengejutkan di kelas filosofi di Columbia ya. Ada buku Jenar Mahesa Ayu. Ini aku ambil sih ini. Karena Jenar Mahesa Ayu ada dibaca sama anak-anak di Columbia nih. Keren. Tapi di Indo malah nggak terkenal ya. Nggak seterkenal ya Terelie, Eka Kurniawan atau Pram. Ada juga Intan Paramadita segala macam yang bagus banget di sastra. Tapi lebih nggak dikenal dibandingin yang lain. Rasanya di negara demokrasi pun kita nggak pernah benar-benar bebas berbicara atau mengkritik.
mungkin akan efektif jika kita punya orang dalam. Mungkin sampaikan pesan itu dengan metafora atau bungkus dengan sesuatu yang akan dimengerti meskipun saya belum tahu contohnya. Kemudian sepertinya sebelum kita speak up, kumpulin dulu sih suara kolektif atau konsolidasi, entahlah saya nulis apa ini. Yes, benar. Salah satu yang ngebuka mata orang barat tentang 65 itu juga karena filmnya Oppenheimer ya, lewat art. Bukan art sih, ya, let's say film itu art ya. Dan juga kalau teman-teman eh, pernah ke museum tentang Holocaust atau museum tentang Palestina yang dibuat independen, mereka menggunakan foto, menggunakan video yang shocking gitu ya. Tapi itu untuk mengajarkan tentang kekerasan yang terjadi secara sistematis. Sorry, suara ini. Dan itu juga salah satu cara ya buat orang bisa memikirkan tentang kekuasaan yang membuat orang-orang di foto ini, children, babies itu terbunuh gitu. Dan itu benar-benar kolektif banget langsung kan. eh Ingatannya. Art itu penting ya buat itu. Tapi itu juga masih kontroversial. Di kelas aku kita bahas tentang lynching photography. Jadi ada satu tokoh dia fotografer gitu ya, dan dia punya masalah mental health, dan dia ngeliat teman-temannya ya melakukan eh, kekerasan terhadap dirinya sendiri lewat banyak hal. Dan akhirnya dia coba fotoin itu dan dia pajang di museum, dan akhirnya itu very triggering buat banyak orang, tapi justru percakapan mental health dari satu museum itu langsung ke nasional tingkatnya. Dan akhirnya ada regulasi-regulasi tentang mental health yang mulai dikembangkan hanya karena si fotografer ini bisa kasih lihat tuh foto-foto yang sangat triggering gitu. Jadi kayak, wah, mungkin ada cara lain untuk mengkonfrontasi pakai art gitu ya. Kak Krisna. Oh, udah. Oh iya, problematik banget ya, ya. Marx ya. Tapi kalau kita meninggalkan semuanya, kita kehilangan sangat banyak. Betul, temanku yang peneliti dari 10 peneliti taksonom cuma dua yang perempuan. Padahal waktu kuliah yang paling mentereng yang promising teman perempuan, tapi karena ada hamil dan menyusui, career break 3 tahun cukup susah buat kerja ketinggalan. Yes. Dan thank you banget nih aku ngeliat banyak teman-teman yang udah aware ya. Dan sebenarnya agak susah juga sih kalau di Logos itu kita selalu coba nyimbangin ya. Misalnya kalau kalian lihat di Logos webinar, kata ada yang pernah perhatiin atau enggak. Kalau di total itu dari ada ratusan pembicara itu hampir 50-50 ya, perempuan dan laki-laki. Atau di setiap forum-forum biasanya kita selalu collab sama eh, ada antara laki-laki dan perempuan. Termasuk di forum ini makanya kita sama forward juga ada Nikhlah, Nisrin, Olive, biar coba seimbangan ya. Tapi kalau di luar Logos ya susah banget. Aku berapa kali diundang buat diskusi gitu. Tapi semuanya cowok, terus aku bilang kenapa nggak ada ceweknya? Dia bilang eh ya banyak lah alasannya, nggak jelas gitu. Padahal banyak expert-expert perempuan. Tapi di saat detik ini pun, bahkan di forum-forum yang ngebahas tentang perempuan, isinya cowok semuanya. Sebenarnya ini harusnya Nisrin nama yang lain sih. Tapi mereka lagi ada acara ya. Dan ada yang operasi. Oh ini itu ya, ada yang kirim di ini ya, komennya Martin saja yang tadi aku mention ya. Terelie, Ahmad Tohari, Habibur Rahman, El Sirazi, Oki Mada, oh ada Kak Oki, Mbak Oki. Pram, Ahmad Fuadi, Eka Kurniawan, Abida, Hama Lela Chudori. Lihatlah. Semuanya cowok, even di sastra, bukan hanya di filsafat. Jadi itu yang harus sebenarnya diubah ya. Bukan diubah sih, kita coba ubah. Ada buku yang terlupakan dan dilupakan tulisan margin kiri. 10 penulis perempuan Indonesia yang terlupakan dan aku baru tahu nama-nama mereka setelah baca itu. Kurasa emang medianya perlu lewat jalur alternatif dan kemudian dijadikan bahan dalam lingkar diskusi. Siapa tahu memantik peserta-peserta diskusi. Terlebih yang masih kuliah buat kali lagi. Syukur-syukur masuk tulisan tugas akhir. Iya, penting banget sih ini. Di UI itu ada studi gender ya. Menurut aku bagus banget sih. Ada akhirnya ada UNIF yang punya eh, kajian gender di UNIF-nya.
buat ngangkat nama-nama ini. Jangan lupa buka buku langka, cek tulisan-tulisan orang Gerwani atau lekra perempuan dari apa yang ditulis oleh perempuan banyak kok. Nggak sebanyak itu sekarang sih, tapi adalah. Dan kalian angkat semuanya ya. Kalau nggak salah semuanya juga bisa nulis paper yang dan masukin ke jurnal juga sih. Kalau kalian mau yang serius banget ya sebagai penulis independen gitu. Mungkinkah salah satu cara paling efektif untuk speak up tetapi lebih aman dibandingkan konfrontasi langsung adalah melalui komedi? Yes, itu yang dilakuin sama komedian di 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 banyak tempat ya. Yang aku lihat sih di sini ya, mereka benar-benar ngomongin isu genosida di Palestina lewat stand up komedi gitu. Dan akhirnya masanya lumayan gede sekarang. Eh, dan itu sampai sekarang mereka aman banget ya. Justru kalau pelajar demo semuanya ditangkepin nih, kurang ajar. Tetap beresiko yang kadang walaupun di depan seorang penguasa yang di sini mereka cuma ketawa, tapi kita masuk ke pikiran mereka atau enggak. Ya itu menarik sih, pakai stand up comedy. Dan itu dilakukan oleh Hiparkia juga, pakai humor untuk mengkritik kekuasaan, walaupun teks humornya hilang. Tapi at least itu yang tercatat yang dilakukan oleh Hiparkia. Oke, thank you banget teman-teman diskusinya. Kalau ada yang mau lanjutin, monggo di chat. Em, iya, itu penting ya. Gimana caranya? Pertanyaan kita ke depan. Dan tadi ada yang sempat mention Hipatia. Hipatia itu juga nanti kita bakal bahas minggu depan ya, hari Jumat. Another dia mungkin bukan filsuf ya, dia lebih ke matematikawan kali ya. Dan astronom gitu ya. Kita akan bahas di minggu depan. Ada Hildegard juga kalau teman-teman eh pernah dengar. Hildegard ini salah satu tokoh yang paling underrated dalam ini ya, menurut aku ya, dalam perbincangan tentang pendidikan ya. Padahal dia ngomongin ekologi, ngomongin art, ngomongin pedagogi, ngomongin praksis, ngomongin agama juga, dan dia yang benar-benar ya harusnya lebih banyak diperbincangkan ya. Tapi itu di pertemuan terakhir di bahas pendidikan di batch kali ini. Nanti kita akan bahas semoga lebih banyak pemikir perempuan juga di batch-batch selanjutnya. Dan besok kita akan bahas Horace. Kita ketemu lagi lusa lusa. Besok kita bahas Girox, lusa kita bahas Horace. 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 Nggak tahu panggilannya apa. Dia dan akhirnya kita mulai masuk ke art. Kalau teman-teman ada yang ketinggalan pertemuan sebelumnya bisa lihat di Drive atau di YouTube ya. Kita udah bahas Aristotle, kita udah bahas Buddha, kita udah bahas Konfusius, kita udah bahas siapa? Lupa lagi satu lagi, ingat lagi siapa? Ada yang ingat gak? Kita udah bahas empat, Cicero, sorry, sorry. Kelupaan Cicero. Jadi, dan sekarang Hiparkia. Dan kita udah mulai ngeliat ya, udah banyak banget hal-hal yang masuk ya. Dari pendidikan individu, penggunaan musik dan budaya tradisi oleh Konfusius, tentang spiritual healing dari Buddha, dan makin banyak perspektif ya. Di Hiparkia pun eh, fokus ke eh, disparity gender dan sinik ya. Besok diskusi untuk umum. Yes, untuk umum. Jangan lupa dicek di http://logosid.app. Daftar gratis. Semua gratis pokoknya di Logos. Udah gratis, jangan sampai ketinggalan ya. Mungkinkah salah satu cara paling efektif? Oh, sorry. Warkop DKI. Waraci. Yes, itu. Oke. Nah, eh kalau dari aku materinya segitu aja. Karena emang salah satu yang paling challenging ya buat buat membicarakan hiparkia. Karena benar-benar susah itu buat cari source-source lain. Tapi kemana aku ketemu, nanti aku upload semua di Google Drive. Di bukan yang hiparkia di teks yang kita baca, tapi juga dari teks-teks lain. Ceritanya agak
mirip semua sebenarnya, tapi ada detail-detail yang nggak ada di si handbook yang kita punya. Dan yes, itu aja. Ada lagi teman-teman yang mau angkat topik, boleh sebelum ditutup. Horace. Ya, Horace ini dia terkenalnya akan ini sih, penggunaan sastra ya. Kita lihat nanti ya. Ada gak sih perbedaan sastra si Horace dengan Confucius? Wih. Di Confucius itu dia oh aku kemarin tambahin beberapa teks primer Confucius kalau teman-teman mau baca ada di Google Drive juga ada di description di grup WhatsApp ya. Selain Analek dan selain Book of bla 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 itu yang ada 6 Six Arts. Nanti kalian cek. Agak random tapi yang di Constructing Indo. Enggak itu kita pengen pilih 1 jam yang orang-orang banyak yang bisa ya. Materinya bakal banyak di jam yang itu. Kalau udah ada ketemu jamnya. Agak random, kepikiran aparat-aparat yang jagain Kamisan. Mereka kira-kira tergerak atau terdidik lewat Kamisan nggak ya? Atau memang udah jago mengeraskan hati? Hmm, nggak tahu ya. Mungkin kayak Busum ya. Harusnya pertanyaan ini ditanya kemarin kita webinar sama Bu Sumarsi. Karena Bu Sumarsi kemarin sempat cerita dia didatangin sama intel-intel gitu ya. Cerita kalau udah diawasi segala macam. Dan mungkin ditanya juga sama Bu Sumarsi saat itu. Nah, yang datang nggak kemarin pas Bu Sumarsi datang, pas Bu Sumarsi isi logos webinar. Datang, datang nggak kepikir tanya gini. Datang, mantap nih, banyak yang datang. Ya menarik ya. Nanti juga ada aku stop share dulu deh.